Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dandi Tiraditya Setiawan Nasir, dengan NIM 2513024. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya di mata kuliah konsep sistem informasi. Yang terhormat Bapak Yustian selaku dosen pengampu mata kuliah tersebut. Jadi singkat saja untuk perkenalan. Kali ini saya akan eh, membahas yang ada di dalam daftar isi tersebut. Ada pengertian, modul utama, analisis TPS-nya pada perbandingan kali ini Gojek, Shopee, dan Traveloka. Selanjutnya adalah analisis sistem pembayaran dan kesimpulan serta saran dari saya. Nah, di sini yang pertama kita bahas apa sih e-commerce itu? Seperti yang kita ketahui, pada umumnya dulu itu kita cuman melakukan transaksi seperti pada saat kita membeli sembako atau kita membeli baju di toko misalnya. Kita itu melakukan transaksi secara langsung dengan penjualnya. Saya mau beli baju, ya sudah saya bayar tunai di tempat tersebut seperti itu, Pak. Nah, untuk e-commerce-nya sendiri atau elektronik komersial adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama melalui internet, menggunakan website, aplikasi, platform digital. Dalam e-commerce-nya, prosesnya itu meliputi seperti pemesanan, pembayaran, pengiriman, dan pelayanan pelanggan yang dilakukan secara online tanpa harus bertemu langsung antara penjual dan pembeli. Dari sini kita dapat menentukan perbedaan e-commerce dan pembayaran yang biasa kita lakukan. Dulu, mungkin orang-orang tua kita seperti itu yang belum mengenal teknologi, kalau e-commerce itu melalui internet atau sebagainya yang transaksinya secara online, dilakukan secara online mulai dari negosiasi sampai barang tersebut datang. Sementara kalau kita melakukannya langsung berarti itu bukan e-commerce. Selanjutnya yang kita bahas di sini yang kedua adalah modul utama e-commerce. Di sini ada 10 poin yang sempat saya cari dan saya baca-baca juga. Yang pertama itu manajemen produk. Manajemen produk ini terkait dengan produknya, harga barangnya, stok barangnya, nama produk yang kita jual, dan sebagainya macamnya. Yang kedua, manajemen pelanggan. Di sini meliputi data pelanggan seperti nama, alamat, alamat email, tanggal lahir, dan sebagai macamnya juga, karena data pelanggan juga begitu banyak apabila kita masukkan KTP, tempat tinggalnya, kecamatan, dan lain-lain mungkin. Selanjutnya ada keranjang belanja. Keranjang belanja ini adalah fitur yang mungkin saya rasa hampir setiap aplikasi itu mempunyai keranjang belanjanya. Jadi dilakukan ini kalau misalnya kita membeli suatu barang di toko, saya ingin membeli celana misalnya. Saya nggak langsung bayar celana tersebut. Jadi saya jadikan satu keranjang karena saya masih ingin menambah belanja saya. Saya ingin beli jam tangan, baju, dan celana yang dimana kita akan masuk ke step keempat, manajemen pesanan. Di situ kita manajemen pesanan ditampilkan apa aja yang ada di keranjang belanja kita. Celana harganya 200.000, baju harganya 100.000, dan jam tangan harganya 200.000 juga. Di situ kita ditampilkan detail pesanan kita terkait ongkos pengirimannya juga seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem pembayarannya. Sistem pembayaran ini di mana kita melakukan transaksi kepada penjualnya untuk membayar barang yang kita ingin beli atau proses check out lah istilahnya kalau di Shopee. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada manajemen pengiriman. Manajemen pengiriman ini dia itu menampilkan
status barang kita ada di mana, seperti itu. Berapa lama sih barangnya nyampe dari toko si penjual ke rumah kita. Nah, kalau untuk manajemen penjual ini terkait dengan tokonya tersebut, dari ketersediaan barangnya dan lain sebagainya macamnya. Nah, yang paling menarik nih ada sistem promosi. Sistem promosi ini dia terkait dengan promosi yang disediakan oleh platform tersebut. Nah, kalau untuk Shopee seperti yang kita tahu mungkin oh, gratis ongkirnya pada tanggal kembar kayak bulan 1 tanggal 1 seperti itu, bulan 2 tanggal 2. Itu sistem promosi yang cukup menarik yang dinanti setiap orang, di mana orang-orang itu berebutan buat mendapatkan harga termurah dengan berkelahi dengan jutaan warga Indonesia seperti itu, sampai servernya down itu biasanya. Tuh kalau untuk Gojek sendiri dan Traveloka, kalau Traveloka jujur saya kurang memakai, tapi saya sempat mempelajari aplikasinya belakangan ini. Biasanya ada diskon untuk pengguna baru. Begitupun Gojek dan Shopee juga. Kalau Gojeknya sendiri dia menggunakan eh, pengurangan harga, biasanya potongan harga sebesar 20% sampai 50%, kadang lebih juga, untuk dengan syarat dan ketentuan masing-masing seperti itu. Selanjutnya yang kesembilan itu ada keamanan dan autentikasi. Jadi setiap platform kita ini mau diwajibkan untuk mengisi data seperti username dan kata sandi kita, terus autentikasi nomor HP misalnya yang kita masukkan disuruh verifikasi OTP seperti itu. Terus juga sebelum melakukan transaksi kita pasti disuruh memasukkan PIN kita terlebih dahulu. Itu keamanan dan ada di setiap aplikasi. Yang saya ketahui pastinya di setiap aplikasi. Selanjutnya yang ke-10 adalah laporan dan analitik. Ini terkait data penjualan dari tahun ke tahunnya, apakah sudah meningkat, semakin meningkat atau berkurang. Kalau berkurang, apa yang perlu dibenahi dari kurangnya penjualannya si toko tersebut. Selanjutnya, di sini saya sudah survei beberapa perbandingan sistem TPS yang saya dapat. Sebelah kiri itu ada akses TPS dan sebelah kanannya itu ada 3 aplikasi yang kita bandingkan yang saya warnai sesuai dengan warna logonya. Nah, yang ini ada jenis transaksinya. Jadi kalau Gojek itu menawarkan layanan transportasi, makanan, dan jasa seperti itu untuk harian lah karena enggak. Sementara Shopee itu pembelian barang online. Kalau Traveloka dia masuk di kategori pemesanan tiket dan hotel seperti tiket pesawat, kamar, guest house seperti itu, atau kapal dan lain-lain. Untuk input datanya kalau Gojek kita menggunakan lokasi, tujuan, dan jenis layanan. Kita dari mana nih sekarang lokasinya? Semisalkan sekarang kan ada fitur live location atau share location seperti itu. Setelah itu tujuannya kita kemana? Nah, di situ ada juga pemilihan jenis layanan, apakah ingin menggunakan reguler atau Gojek yang express. Ini ada juga di Shopee. Selanjutnya ada Shopee, produk, jumlah, dan alamat. Produk apa yang kita beli, jumlahnya berapa, dan mau diantar kemana. Traveloka, tujuan, tanggal, dan penumpang. Kita mau kemana, tanggal berapa, dan ada berapa penumpang, seperti itu. Untuk validasi sistem saya rasa semua aplikasi pastinya sama, cek akun, saldo, stok tiket, ketersediaan kamar, ketersediaan seat pesawat atau kapal. Ya, seperti itu. Perhitungan harga ini ada, kalau Gojek tarifnya dihitung otomatis, kadang juga kita bisa menggunakan voucher diskon. Nah, kalau Shopee ini harganya dari penjual. Kalau Gojek harganya dari sistem.
Kalau Traveloka harga umum dari eh, ininya juga, hotelnya terkadang, dari pesawatnya juga, seperti itu. Selanjutnya ada proses pemesanan. Kalau Gojek itu drivernya dicari otomatis tuh. Kalau Shopee kita memesan, penjual itu pesanan kita dikirim dari penjual. Pesanan kita dikirim ke penjual, penjual mengirim barangnya ke kita, seperti itu. Maaf, maksud saya seperti itu. Kita pesan, penjualnya dikirim ke penjual pesanannya. Saya pesan jam tangan, dikirim ke penjualnya, penjualnya ngirim barang tersebut. Kalau Traveloka itu mengunci slot, jadi mengunci kursi atau kamar, seperti itu yang kita pesan. Jadi seseorang itu nggak bisa nempatin kamar yang kita pesan atau kursi yang kita pesan, seatnya. Untuk metode pembayaran semuanya memiliki kesamaan. Ini kita akan lebih bedah kita bahas di selanjutnya, perbandingan sistem pembayarannya. Nah, selanjutnya ada waktu pembayaran. Waktu pembayarannya itu kalau Gojek itu setelah layanannya dipakai. Kalau Shopee saat check out, yang seperti kita bilang tadi, proses check out lalu kita lakukan pembayaran. Kalau Traveloka sebelum tiket diterbitkan. Oke. Jadi kalau Gojek itu pas kita sudah selesai pakai jasanya, saya sudah sampai di lokasi, baru saya bayar. Nah, kalau proses setelah dibayar itu layanannya dijalankan. Kalau Shopee, dananya ditahan oleh Shopee dulu. Ini menariknya dari aplikasi tersebut. Agar kita dapat pengembalian dana. Walaupun terkadang pengembalian dana tersebut itu terhitung cukup lama juga. Beberapa kasus yang saya ketahui. Nah, kalau Traveloka, tiket voucher diterbitkan. Outputnya, pastinya kalau kita sudah melakukan input, ada outputnya. Nah, driver dan layanan aktif. Di sini kita mendapatkan driver, layanan aktif itu seperti kita bisa mengontak si drivernya. Nah, kalau Shopee kita bisa mengecek status pesanan dan pengirimannya, tapi kita nggak bisa ngechat drivernya langsung karena dia biasanya menggunakan JNE atau JNT, seperti itu. Kalau Traveloka, etiket atau voucher, mungkin kita bisa kontak ke hotelnya langsung, kita nggak bisa melalui Traveloka. Mohon maaf kalau saya salah karena saya sendiri untuk check out di aplikasi Traveloka juga sangat jarang. Selanjutnya ada di penyimpanan data. Penyimpanan data kalau Gojek ini adalah ada riwayat perjalanannya, kalau Shopee riwayat pembelian, dan Traveloka riwayat booking. Selanjutnya, nah perbandingan sistem pembayaran. Di sini saya buat dua tabel, yang dimana tabel pertama itu dia memiliki kesamaan di antara Gojek, Shopee, dan Traveloka. Pastinya sistem pembayaran yang digunakan itu metodenya bisa menggunakan kris, kartu kredit atau debit, transfer bank, e-wallet seperti GoPay, Dana, OVO, dan sebagainya yang kita tahu. Ada juga sistem pay later atau bayar nanti. Di sistem pay later ini kita bisa mengambil, misalnya saya ingin memesan jam tangan lagi deh. Jam tangan seharga 300.000 itu sekarang. Saya bisa bayar bulan depan terkait dengan perjanjian dengan aplikasinya, seperti itu. Dan pasti ada bunganya biasanya. Terus kita masukkan OTP dan PIN kita untuk keamanan. Nah, itu terkait dari sistem pembayarannya. Kita sudah pilih metode pembayarannya, lalu kita masukkan OTP dan PIN keamanannya. Lalu pembayarannya diproses secara real time. Nah, lalu setelah semuanya itu, riwayat transaksi kita pas itu disimpan, ada notanya secara online. Diproses secara real time berarti kalau misalkan saya melakukan transaksinya jam 8 malam ini sekarang, maka di sana juga harus memproses pembayaran saya jam 8 malam juga, harus diproses secara real time.
tergantung dari aplikasinya juga. Terkadang aplikasi tersebut juga butuh maintenance. Kadang error juga, seperti yang kita ketahui Shopee di tanggal 11 itu juga kadang error karena terlalu banyak orang yang melakukan transaksi dan mengakses. Nah, selanjutnya di perbedaan itu paling di bagian metode pembayarannya. Di metode pembayarannya Gojek dan Shopee menggunakan eh, metode pembayarannya tersendiri. Mereka bisa menggunakan GoPay dan GoPay Pay Later di situ. Kalau Shopee punya pembayarannya sendiri, layaknya mata uangnya sendiri seperti itu. Shopee dan Shopee Pay Later. Bisa tunai, kalau untuk Shopee dia bisa COD. Nah, kalau untuk pembayarannya setelah jasa lalu transaksi. Setelah jasa lalu transaksi, tunggu kita sampai baru kita bayar. Kalau Shopee metode pembayarannya, kalau COD barang diantar kita bayar di tempat. Kalau kita menggunakan metode pembayaran lainnya itu saat check out. Jadi pada saat kita sudah menampung dalam satu keranjang, detail harganya keluar, billingnya keluar, kita bayar. Nah, saat itu juga diproses transaksi kita. Selanjutnya Traveloka, ada metode pembayarannya, dia cuma Traveloka Pay Later. Dan juga sebelum tiket terbit, kita harus melakukan pembayaran agar tiketnya terbit. Nah, teman-teman, yang terakhir ini saya punya kesimpulan dan saran yang menurut saya sebagai pengguna aplikasi tersebut walaupun lebih dominan ke Shopee dan Gojek. Dari segi sistem TPS maupun sistem pembayaran yang saya rasa sudah optimal untuk zaman sekarang, juga fungsi dan penggunanya tiap aplikasi memiliki fokus, tujuan, dan ciri khasnya sendiri. Jadi maksud saya aplikasi memiliki fokus, tujuannya sendiri. Kalau untuk Gojek itu lebih ke pelayanan. Jadi berbeda dengan Shopee. Mungkin Gojek masih bisa mengangkut penumpang, tapi Shopee dan Traveloka tidak seperti itu. Dan juga sebaliknya, mungkin Shopee bisa memesan barang, tapi tidak dengan memesan kamar seperti itu. Masing-masing aplikasi itu bagus jika tujuannya itu jelas dan juga ciri khasnya sendiri. Ya, Gojek dengan logonya, Shopee dengan istilahnya sebagai toko oren. Seperti itu. Seiring berkembangnya zaman, aplikasi modern serupa juga terus bermunculan. Kenapa saya masukkan statement seperti ini? Yang kita ketahui aplikasi jual beli itu banyak, bukan hanya Shopee, aplikasi untuk pengiriman jasa barang atau penumpang itu bukan hanya Gojek saja. Juga bukan hanya semata-mata Gojek, ada juga Maxim, Grab, seperti itu yang nggak masuk dalam perbandingan kita. Nah, Traveloka pun juga seperti itu, bisa juga menggunakan tiket.com atau Blibli. Kalau Shopee apalagi ya banyak saingannya seperti Lazada, Amazon, dan lain-lain. Nah, menurut saya ketiga aplikasi tersebut sudah optimal dan cukup bagus. Hanya saja di poin-poin tertentu itu masih punya kekurangan seperti estimasi barang atau jasa pada aplikasi Gojek dan Shopee yang nggak sesuai dengan real time-nya. Maksud saya di sini, contoh misalnya saya order makanan, estimasi di Gojek itu 30 menit. Ternyata pas saya tunggu, estimasinya sudah sampai 1,5 jam. Dikarenakan banyaknya pesanan di outlet yang saya pesan, atau hambatan dari jalanan, hujan kah, macet kah, seperti itu. Seharusnya Gojek lebih menyediakan versi untuk menginput real time yang ada, misalnya estimasi pertambahan waktu kalau memang terjadi keterlambatan. Nah, kalau Shopee-nya sendiri kadang pernah kejadian di saya, untuk Shopee saya pernah memesan barang
nggak nyampe-nyampe. Hari ini barang itu muter-muter terus di situ. Hari ini di gudang sortir, besoknya masih di gudang sortir, besoknya lagi masih di gudang sortir. Barangnya nggak update. Entah dari kesalahan sistemnya atau dari operator yang menggunakan sistem tersebut. Nah, Shopee juga tidak sesuai dengan real time-nya. Kadang ada pengantaran di Gojek yang terlambat atau Shopee paket yang tidak sesuai dengan estimasi yang diberikan. Shopee juga apabila ada event tanggal kembar servernya kadang masih sering down, yang seperti saya bilang di sebelum-sebelumnya, servernya down, susah diakses, loading bisa sampai 1 sampai 5 menitan. Bukan karena HP atau memang servernya lagi down. Harapan saya ini memasuki saran. Harapan saya di ketiga platform tersebut memaksimalkan kestabilan dan sistem yang mereka miliki, serta juga meningkatkan keamanan data dalam pengguna melakukan transaksi. Jadi sekian dari saya presentasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.